Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiatul Mailani dengan NIM 4319064 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 Lokal B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media komunikasi dalam Al-Qur'an. Pertama, pengertian media. Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Istilah kata media umumnya mengacu pada suatu yang digunakan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk berkomunikasi. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian media. Yang pertama yaitu Santoso S. Hamijaya yang mengemukakan bahwa media adalah segala bentuk perantara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan kepada penerimanya. Selanjutnya ada dari Ahmad Rohani yang memberikan pendapat bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap dan difungsikan oleh indera manusia sebagai perantara, sarana, atau alat untuk proses komunikasi. Sedangkan menurut Saiful Bahri Jamarah, pengertian media adalah alat yang digunakan sebagai saluran pesan untuk mencapai tujuan. Secara umum, pengertian media adalah alat penghantar atau perantara yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari komuniker yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan, sedangkan komunis opinion yang berarti pandangan umum. Ada banyak ahli yang mencoba mendefinisikan komunikasi, seperti Edward de Paris menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu mengundang arti, dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Sedangkan menurut Cherry sendiri, kata komunikasi berasal dari kata Latin, yaitu komunis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Dia komunikasi dalam Al-Quran. Al-Quran didefinisikan sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, atau sebagai kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan dinilai ibadah dengan membacanya. Al-Quran adalah sebuah media komunikasi yang membuat sejumlah pesan. Apabila kita amati, kita akan menemukan bahwa pesan-pesan yang termuat dalam Al-Quran, baik yang ditujukan kepada umat manusia secara langsung dan kepada orang-orang yang beriman secara khusus, disampaikan dengan berbagai cara dan gaya bahasa yang berbeda. Isi pesan dalam Al-Quran dikategorikan dalam 3 aspek, yaitu aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Al-Quran sebagai firman Tuhan sebenarnya adalah saluran komunikasi antara Allah dan manusia. Ketika seseorang membaca Al-Quran, sebenarnya dia berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi, membaca Al-Quran dan sholat merupakan bagian dari berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Secara garis besar, terdapat 6 model penggunaan bahasa untuk komunikasi dalam Al-Quran, yaitu qaulun ma'rufa, qaulan maisura, qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan layyina, dan qaulan karimah. Hanya sekian untuk penjabaran kali ini.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.